Pernah nggak sih ngerasa minder atau cemas pas mau ngobrol sama orang? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah filosofi yang praktis banget buat ngebangun rasa percaya diri yang sejati. Dan ternyata semuanya dimulai dari sebuah ide yang, ya, sangat tenang dan sederhana. Coba deh, renungin ini sebentar. Rasa percaya diri yang asli itu tenang. Nggak perlu teriak-teriak buat nunjukin diri. Justru sebaliknya, rasa nggak aman atau insecurity, nah itu yang biasanya berisik. Kenapa? Karena dia berusaha terlalu keras buat menutupi kekurangannya. Kayaknya hampir semua dari kita pernah ngalamin ini ya kan? Cemas waktu lagi di tempat rame, atau mikir kebanyakan sebelum ngomong. Duh, nanti obrolan gue nyambung nggak ya? Atau kalau gue ngelucu bakal garing nggak ya? Perasaan-perasaan kayak gini tuh wajar banget. Dan tenang aja, Kak, nggak sendirian. Jadi pertanyaannya, dari mana sih sebenarnya perasaan ini datang? Ternyata rasa nggak aman itu bukan cacat kepribadian loh. Ini lebih mirip kayak sebuah kebiasaan mental. Sebuah pola pikir yang tanpa sadar sering banget kita ulangi. Yuk kita lihat polanya kayak gimana. Gini, rasa minder atau nggak aman itu sebenarnya lahir dari sebuah jurang. Di satu sisi ada ekspektasi, gambaran ideal tentang kita seharusnya jadi apa. Di sisi lain ada realita, kondisi kita apa adanya sekarang. Semakin lebar jurang di antara keduanya, ya semakin kita merasa kurang. Apalagi kalau kita mulai banding-bandingin. Nah, ini dia mesinnya. Kegiatan membanding-bandingkan realita kita dengan realita orang lain atau bahkan dengan ekspektasi kita sendiri, itulah yang jadi bahan bakar utama dari perasaan, kok gue gini banget ya? Di balik setiap rasa minder, coba deh cek, pasti selalu ada sebuah perbandingan. Oke, kita udah tahu masalahnya ada di mana. Sekarang, kita masuk ke solusinya. Ini adalah sebuah pergeseran pola pikir yang paling mendasar, yaitu tentang penerimaan diri atau self-acceptance. Penting banget nih buat dipahami, menerima itu bukan berarti pasrah ya. Menerima itu artinya mengakui dengan jujur, oke, inilah titik start gue sekarang, tanpa ngejudge diri sendiri. Mungkin ini bukan kondisi ideal, tapi ini adalah kenyataan yang harus kita terima biar bisa melangkah maju. Ada sebuah cerita nyata yang wah ngena banget dari Theo Derek. Coba bayangin, kamu lagi pacaran, terus tiba-tiba ditelepon ibunya pacar kamu dan disuruh putus. Alasannya, kamu miskin, dan kamu dari keluarga broken home. Dan bagian paling sakitnya adalah kamu nggak bisa membantah, karena itu semua fakta. Rasa malunya itu luar biasa, sampai bikin trauma buat buka hati lagi. Nah, itulah dampak nyata dari belum bisa menerima realita diri. Dan disinilah kuncinya. Saat kita berhenti berantem sama kenyataan, dan mulai bisa bilang, oke, ini kondisi gue dan gue terima, disitulah rasa percaya diri mulai tumbuh secara alami, hampir tanpa kita sadari. Langkah ini yang ngebuka semua pintu. Oke, pola pikirnya udah dapat. Tapi itu aja belum cukup. Sekarang kita harus mengubah perilaku. Kita perlu beralih dari sekedar merasa menjadi bertindak. Prinsipnya sederhana, tapi powerful banget. Perasaan itu kayak bayangan. Semakin kita diam dan merhatiin bayangan itu, kelihatannya bakal makin besar dan menakutkan. Tapi, begitu kita mulai bergerak dan bertindak, pengaruhnya bakal langsung melemah. Perbedaannya kelihatan banget di sini. Kalau kita cuma diam, pikiran kita bakal dikuasai sama rasa cemas dan takut. Tapi begitu kita ambil tindakan, sekecil apapun itu, fokus kita langsung pindah. Kita jadi sibuk bertindak, dan lama-lama kita sadar, oh ternyata nggak seburuk yang gue bayangin ya. Tentu aja, tindakannya juga harus pintar. Ini tuh persis kayak belajar berenang. Kita kan nggak mungkin langsung disuruh loncat ke kolam yang dalamnya 8 meter kan? Ya trauma lah. Kita mulai dari kolam yang cetek dulu. Sama di sini, mulailah dari hal yang paling kecil, turunin ekspektasi, nikmati prosesnya, dan yang penting, hargai setiap kemajuan kecil yang kita buat. Oke. Kita udah punya mindset yang benar dan kemauan untuk bertindak. Sekarang, apa senjata praktis yang kita butuhin waktu berhadapan sama orang lain? Ternyata, kuncinya cuma ada di dua hal ini. Pertama, value atau nilai diri. Jadilah orang yang punya keahlian, jago di sesuatu. Apapun latar belakang kamu, kalau kamu punya sesuatu yang berharga untuk ditawarkan, orang-orang bakal respect. Kedua, attitude atau sikap. Sikap yang sopan, menghargai, dan tahu diri itu pelindung terbaik. Jarang banget ada orang yang mau jahat sama orang yang sikapnya baik. Intinya sih, ngembangin keahlian dan nilai diri itu investasi jangka panjang paling bagus. Itulah cara paling pasti buat dapetin rasa hormat dan ngebangun kepercayaan diri yang benar-benar kokoh dari dalam.
Dan mungkin ini adalah bagian terpenting dari semuanya. Kita harus mengubah cara kita memandang percaya diri itu sendiri. Percaya diri itu bukan piala yang bisa kita menangkan sekali, tapi ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup untuk terus bertumbuh. Pada akhirnya, percaya diri yang sejati itu adalah tentang akurasi. Sesederhana itu. Ini soal kemampuan kita melihat diri sendiri dengan jujur, tahu apa kelebihan kita, dan tahu juga apa kekurangan kita. Kalau penilaian kita ketinggian, jadinya sombong. Kalau kerendahan, ya jadi minder. Keseimbangan, itulah kuncinya. Jadi, buang jauh-jauh tekanan buat jadi sempurna. Ganti aja dengan keyakinan bahwa hidup ini adalah sebuah proses untuk terus jadi lebih baik. Mungkin hari ini kita masih kurang di banyak hal, tapi yang paling penting adalah besok atau tahun depan kita ada kemajuan. Pada akhirnya, memilih untuk jadi orang yang rendah hati dengan pola pikir yang terus mau bertumbuh itu jauh lebih sehat dan berkelanjutan. Ini jauh lebih baik daripada jadi arogan yang sebenarnya rapuh banget dan gampang dijatuhkan. Nah, sebagai penutup, yuk kita sama-sama tanya ke diri sendiri. Nggak usah nunggu besok atau tahun depan. Apa satu langkah paling kecil yang bisa kamu lakukan hari ini, sekarang juga, untuk memulai perjalananmu?